Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aulia Syafila dengan NPM 2019-1357-0013. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Eksplorasi Etnomatika pada Rumah Adat Blandongan, Tangerang Selatan. Dengan agenda, yang pertama itu adalah latar belakang, rumusan masalah, yang kedua ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat waktu, tempat penelitian, dan metode penelitian, dan yang terakhir ada objek penelitian dan metode pengumpulan data. Yang pertama itu adalah latar belakang. Salah satu mata pelajaran yang dipelajari mulai dari jenjang sekolah adalah mata pelajaran matematika. Menurut Sirait 2016, matematika adalah pelajaran yang senantiasa berhubungan dengan keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Aulia 2019, matematika adalah cabang dari ilmu pengetahuan yang memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian berdasarkan hasil studi dari TIMSS Trend in International Mathematics and Science Study pada tahun 2011, Indonesia berada pada urutan yang sangat rendah di bawah rata-rata dan jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman siswa dalam penalaran dan pemecahan masalah sehingga siswa kurang mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dalam penalaran dan pemecahan masalah, khususnya pada permasalahan matematika. Oleh sebab itu, penyajian pembelajaran matematika memerlukan sesuatu pembaruan. Dengan hal di atas, etnomatematika hadir untuk menjembatani antara budaya dan pendidikan, khususnya dalam pendidikan matematika. Pembelajaran matematika berbasis etnomatematika adalah salah satu solusi atau alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, karena kegiatan pembelajaran yang berlangsung lebih interaktif sehingga peserta didik dapat mempelajari masalah matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan baik. Itu menurut Irawan dan Kencawati pada tahun 2017. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang membahas etnomatematika pada rumah adat Blandongan dengan melakukan eksplorasi di Tandung, Ciater, Tangerang Selatan, dan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait rumah adat Blandongan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Itu pertama ada pentingnya pendidikan untuk masyarakat, yang kedua peranan matematika dalam kehidupan, yang ketiga permasalahan matematika yang terjadi pada siswa, yang keempat peranan kebudayaan dan matematika terhadap matematika, yang kelima belum adanya penelitian tentang kajian etnomatematika pada struktur rumah adat Tangerang Selatan. Berdasarkan fokus masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep etnomatematika pada rumah adat Tangerang Selatan yang ada di Tandung, Ciater. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep matematika yang terdapat pada rumah Blandongan. Dengan manfaat penelitian ada dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan untuk menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sama di bidang pendidikan dan budaya, dan dapat diharapkan memberikan masukan bagi pengembangan pembelajaran matematika berbasis budaya. Dan praktis itu ada tiga, untuk masyarakat, bagi penulis, dan guru. Masyarakat melestarikan rumah adat Blandongan agar zaman modern tidak tergerus dalam globalisasi. Sedangkan untuk penulis, menambah wawasan dan pengetahuan tentang rumah adat Blandongan. Untuk bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru, dijadikan untuk bahan pertimbangan dan bahan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran matematika. Selanjutnya tinjauan pustaka. Itu ada sejarah kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardianto, pada 29 Oktober 2008. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Pembentukan wilayah ini sebagai kota otonom berawal dari keinginan warga di kawasan Tangerang Selatan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Selanjutnya ada sejarah rumah adat Blandongan. Blandongan merupakan bangunan di bagian depan dari rumah orang Betawi orang.
Betawi merupakan salah satu etnis yang menghuni wilayah Tangerang Selatan. Namun perlu dipahami bahwa etnis Betawi di Tangerang Selatan secara kultural memiliki perbedaan dengan etnis Betawi yang kita kenal selama ini. Orang Betawi di Tangsel mengidentifikasi dirinya dengan sebutan Betawi Ora sebagai upaya untuk membedakan kulturnya dengan etnis Betawi mainstream yang eksis di wilayah Jakarta. Kata ora ini disematkan karena orang Betawi di wilayah ini masih menggunakan kata asal bahasa Jawa ini dalam dialog sehari-hari yang artinya tidak. Berdasarkan identifikasi awal pemerintahan Tangsel, diketahui bahwa bentuk rumah orang Betawi ora memiliki kekhasan dari bagian terasnya disebut dengan belandongan. Belandongan ini akhirnya dijadikan sebagai simbol dalam logo resmi pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Bentuk bangunannya pun terbuka tanpa dinding yang bertumpu pada tiang-tiang di pinggir rumah tersebut. Selanjutnya itu ada tempat penelitian dan waktu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Agustus tahun akademik 2022-2023. Penelitian akan dilakukan di Tandon Theater yang terletak di Jalan Widya Kencana Theater, Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Untuk metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian etnomatematika dengan desain penelitian etnografi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kegiatan observasi dilakukan dengan mengamati keseluruhan bangunan rumah belandongan untuk mengetahui aspek bangunan apa saja yang memuat konsep matematika. Untuk selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu unsur matematika yang ada pada rumah adat belandongan. Objek penelitian adalah objek buatan yang sengaja untuk melestarikan rumah adat tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji rumah Betawi Ora di Tandon Theater yang terletak di Jalan Widya Kencana Theater, Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kegiatan observasi dilakukan dengan mengamati keseluruhan bangunan rumah belandongan untuk mengetahui aspek bangunan apa saja yang memuat konsep matematika. Untuk jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Narasumber diwawancarai adalah penjaga rumah belandongan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan konsep bangun datar pada rumah belandongan. Untuk dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu foto rumah belandongan. Foto tersebut berfungsi sebagai penguat argumentasi peneliti dan memberikan bukti nyata secara visual bagaimana bentuk konsep bangun datar pada rumah belandongan, serta mengetahui nama dan fungsi dari tiap-tiap bangunan rumah belandongan. Untuk instrumen penelitian itu ada 3 pedoman. Yang pertama, pedoman observasi. Pedoman observasi yaitu melakukan pengumpulan data di daerah penelitian yakni Tandon Theater dengan mengkaji yang pertama itu ada bentuk atap, jendela, pintu, belakang tiang, pondasi, dan bentuk badan bangunan. Yang kedua, simbol pada bangunan tradisional belandongan. Yang kedua itu ada pedoman wawancara. Daftar pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan etnomatematika. Yang ketiga ada pedoman dokumentasi. Peneliti menggunakan alat perekam dan kamera saat melakukan kegiatan wawancara dan observasi untuk mengambil gambar dan merekam suara saat kegiatan berlangsung. Untuk teknik analisis data dengan memilih data, yang pertama itu dengan memilih data secara ketat, meringkas atau menjelaskannya secara singkat dan mengkategorikannya ke dalam skema yang lebih besar peringkas hasil pengumpulan data. Yang kedua, penyajian data. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang diatur ke dalam bentuk yang konsisten dan mudah diakses. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini dilakukan secara samar-samar, tetap terbuka dan skeptis. Tetapi kesimpulan telah dicapai. Awalnya tidak jelas, tapi kemudian meningkat menjadi lebih detail dan mengakar dengan kokoh. Berikut saya tampilkan daftar pustaka. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.